semangat pagi, selamat malam rekan-rekan semuanya, ESPN dan rekan properti sekalian. Perkenalkan, saya Ariko, selaku CMLO dari ESP Indonesia, Chief Marketing and Learning Officer. Ya, kami ESP Indonesia selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi rekan-rekan agen properti dan stakeholder lainnya terkait bisnis properti ini. Ya, malam hari ini hadir bersama kita Pak Hendra Setiawan selaku CEO dan COO dari ESP Indonesia. Semangat pagi, Pak Hendra. Ya, Pak Hendra hari ini join dari kita dari luar kota ya. Telah hadir juga bersama dengan kita di malam hari ini ya, narasumber ya ada dari Pak Supianto dari IQ Property dan juga Pak Raymond. Tapi di hari ini kita akan mengangkat sesi ya terkait dengan lifestyle agent ya. Jadi kita sekarang sudah di tahun 2025. Apakah kita masih jadi sekedar property agent biasa atau agent yang terus berkembang? Ya, memiliki forward thinking dan juga mau go extra miles bagi uh, konsumen kita. Ya, jadi di hari ini kita akan membahas terkait dengan lifestyle agent, bagaimana broker properti kita dapat menjadi solusi bagi pengguna jasa kita atau klien kita. Ya, dan kami perkenalkan hadir juga bersama dengan kita di malam hari ini Bapak Raymond selaku Business Development Division Head PT Vivere Multi Kreasi. Semangat pagi, Pak Raymond. Semangat pagi semuanya. Senang bisa Iya, join dengan teman-teman semua di sini. oke. Halo, Pak Supi, Pak Ari, Selamat Pak pagi, Hendra. Pak Rey. Iya, dan juga hadir bersama dengan kita Bapak Supianto selaku CEO dari IQ Property. Semangat pagi, Pak Supi. Selamat pagi semuanya. Oke. Ini terima kasih juga rekan-rekan yang lainnya sudah menyempatkan waktu dapat bergabung di acara kita, sesi kita di hari ini. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, ya, memiliki rumah itu merupakan satu pengalaman yang tidak terlupakan, ya, memorial banget, apalagi first home-nya kita ya. Nah, habis beli rumah kita tuh sering bingung ngisinya, ya. Makanya kadang-kadang kita mau jiplak dari show unit developer ya, tapi terkadang kala kepentok sama budget juga gitu ya, atau kita bingung juga gitu bagaimana kita men-setting yang kita sesuai kebutuhannya kita ya. Jadi, menurut data, ada lebih dari 70 klien ya yang bahkan tidak tahu apa yang diinginkan untuk interior atau desain rumahnya ya. Betul begitu ya, Pak Raymond ya? Yes, dari itu fakta yang juga sebenarnya cukup mengejutkan. Em, Pada saat kita coba research lah Pak ya, secara global aja customer-customer kita yang saat ini kita handle gitu. Kita kebetulan kan dari sejak 2019 akhir idemu ini diluncurkan oleh Vivere Group. Itu faktanya sekitar 7 dari 10 customer tuh even dia nggak tahu rumahnya mau diapain, dan dia nggak tahu, dia nggak kenal desainer, dia nggak tahu um, ya mesti konsultasi sama siapa gitu, terus ini rumahnya mesti diapain. Dan itu memang pada saat kita uh, dapat data itu juga a bit shocking gitu ya, tapi di satu sisi disitulah fungsinya ada kita gitu jadinya, so that's why we Oke. are here. Ini juga saya sendiri alami loh Pak Raymond. Begitu saya punya rumah, saya Ya. ngerti ya, ngerti fungsi-fungsi dasar ya, kamar lah, kemudian ruang tamu, ruang keluarga bagaimana. Cuma begitu ditanya sama istri, ditanya sama anak, terus gue tiba-tiba ngeblank dong. Gue taunya yang penting ada sofa, tapi gue nggak ngerti nih bagaimana mismatch-nya gitu. Kok begitu beli Gitu. yang ini, jadi datang misalnya kan ke brand-brand tertentu, terus kita pilih ini, tapi begitu digabungkan loh, kok kayak warnanya tabrak lari gitu, desainnya kok kayaknya ngacak. Nah, jadi di malam hari ini kita akan dapat kesempatan ya sharing dari Pak Raymond dari Vivere ya, dan juga ada Pak Supianto ya, karena bagi teman-teman mungkin bingung ya apa sih lifestyle agent ya, tapi yang hadir bersama dengan kita di malam ini Pak Supianto ya, ini juga IQ katanya sudah menjadi lifestyle agent juga ya Pak Supianto ya. Nah, Ya, kira-kira benar bagaimana Pak nih Rey. kerjasamanya, kolaborasinya dengan Vivere? Kok bisa sih sudah one step ahead menjadi lifestyle agent nih? Waduh, Pak Vive, Pak Rey atau saya dulu yang mau ngomong Pak Rey. Jadi memang kita ada story ya. Kita mulai ya. Selamat pagi semuanya teman-teman, Bapak Ibu. Semoga Ya, sehat selalu ya.
senang hari ini bisa dapat kesempatan untuk ngomong nih. Udah lama nggak tampil di di podcast ya. Thank you Pak Ari ya. Pak Ari, saya mulai dulu Pak Ari ya. Ya, silakan Pak Sur. Jadi awal perkenalan kan memang kita sering main tuh ya. Em, Kantornya Pak Ari itu di Gading Serpong. Kemudian kita kantornya di BSD. Setiap hari kita bolak-balik gitu. 178 itu Oppo gitu loh. Dia tulisannya hotel gitu loh. Ini hotel apa nih, saingannya sama DHL atau gimana gitu kan. Pas lama-lama kita udah tahu tuh, oh ada Vivere. Berarti ini pemain kelas furniture. Barulah kita berkenalan dengan Pak Ray. Nah, kita kenalan bla bla bla. Singkat cerita, kita memulai dengan apa agenda baru dah. Nah, ternyata agenda baru ini proyek yang paling besar yang kita lakukan. Jadi sekalian endorse ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita endorse sedikit. Jadi kita punya punya proyek besar di Bali ya, di Pecatu, namanya Villa The Links Golf Pecatu, di mana produk itu dimiliki oleh Mas Dharma Mangkuluhur, anaknya Pak Tommy Soeharto. Nah, proyek itu kita tahap satu itu ada 24 villa, itu kita coba trial dengan Vivere. Nah, ternyata pas kita lihat desain nama brandnya, itu kita terkaget-kaget. Vivere ini bukan kelas kaleng-kaleng ini. Ini kelasnya udah kelas berat ini. Jadi dengan produk kita yang starting dari 6, sampai waktu itu 15 M, kita pakai produknya Vivere. Jadi Vivere itu yang mensupport proyeknya The Link Villa Pecatu di Bali. Ya, nah kalau Bapak Ibu teman-teman semua pengen ngelihat bagaimana sih produknya secara real, kita 22 Agustus ini kita akan launching. Launching rumah contoh tahap 2. Sedangkan tahap satu kemungkinan kita serah terima Pak Rey ya Yes. di Agustus ini Pak Rey ya. Bukan ya. Wah, Di terima Desember ya. Desember, ya. Tahap satu kita Desember, Ya. tapi di 22 Agustus kita Show unit. show unit by Vivere di Bali ya Pak. Yes, ada Benar show Pak ya? unit Pak. Di sana kita akan Iya. launching. Satu kebanggaan kita bisa bergabung dengan Pak Re, dan sejak saat itu saya mulai berkooperasi. Ini kan jual properti kan, kalau jual rumah doang kan bosen ya. Nah, kita mulai ada coba ini dengan Vivere, dengan ini akhirnya kita belajar. Mak Komodin, lama-lama kita dijadikan partner khusus dengan Pak Ari nih, dengan Vivere. Begitu Pak Ari, singkat Oke. cerita kita ngomong gitu takutnya kepanjangan, nanti teman-teman pada tidur nih Pak Ari. Tapi ini Dalam satu konsep yang unik nih ya. Saya baru pertama kali nih saya dengar ya. Jadi jual properti nggak cuman sekedar jual rumahnya saja ya. Bahkan Yes. proyek yang di Bali untuk show unitnya pun disupport oleh Vivere. Ya, Iya, kerjasama benar dengan sekali Pak Ari. Vivere. Oke, dan juga unitnya pun villa tersebut dijualnya dalam bentuk sudah fully furnished. Ya, dan Iya, fully tepat. furnished-nya pun juga menggunakan Vivere, gitu ya Pak Iya, Supianto kita ya? sudah banding, Mari. Sudah Ya. banding, ternyata Vivere itu kita pikir produk yang sangat mahal seperti Selin gitu ya. Ternyata pas kita Betul? ngitung-ngitung, barangnya bagus, harganya kayak kita bilang harga apa? Hotel bintang 5, harga Kaki lima. harga apa? Harga Ini kaki 5 ya. Kualitasnya bintang 5. Oke. Iya, harga kaki 5, kualitas bintang 5 ini. Oke. Tapi ini kita penasaran nih. Tadi Pak Supi bicara harganya kaki 5 ya, kualitasnya bintang 5. Pak Supi, kalau villa di Bali kan kita semua tahu nih harganya nggak mungkin cuma sekedar ratusan juta ya. Gitu. Kemungkinannya sudah miliaran gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih yang produk yang bisa dipakai misalnya untuk ya katakanlah teman-teman kita kan banyak yang ikut jualan juga produk developer gitu ya. Kalau di project yang harga 300-500 jutaan gitu kira-kira cocokkah Pak Supi untuk kolaborasi ini? Kalau 300 sampai 500 bisa, tapi hanya certain item kali ya. Ya, Oke, jadi masih sebenarnya bisa disupport gitu ya Pak Certain item Raymond ya? masih bisa dipakai. ya interestingnya adalah karena kita di sini datang itu aimnya adalah kita mau jadi solusi buat konsumen. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan ya teman-teman lokal kontraktor gitu yang punya workshop, itu kan biasanya harganya per meter lari.
Yang saya Betul, suka betul. bercandain nanti di belakang kalau larinya sprint tiba-tiba budgetnya naik gitu kan. Betul. Nah, kalau di Budget kita juga lari. kita akan tanya dulu, yes, kita akan tanya dulu customer ini budgetnya berapa. Bapak Ibu punya budget berapa untuk mengisi rumah Bapak Ibu atau unit Bapak Ibu. Nah, di IDEMO ini kita punya software khusus Pak untuk mendesain. Jadi kita develop satu software di mana mendesain itu di software itu udah ada modul-modul puluhan ribu modul banyak sekali yang bisa dikombinasikan dan nanti customer itu bisa langsung lihat unitnya yang istilahnya dalam bentuk 3D. Mm-mm. Jadi nggak perlu lagi membayangkan nanti jadinya kayak gimana ya. Sudah langsung dalam bentuk 3D, high resolution kita bisa render, tidak ada biaya tambahan lagi. Dan nanti si software ini connect dengan mesin kita di pabrik. Kita punya pabrik kita sendiri, Oke. workshop kita sendiri. Apa yang nanti didesain di 3D itu akan 99% sama dengan apa yang nanti akan diinstal di rumahnya konsumen. Wow. Itu dan harganya kita itu transparent price. Jadi apa yang tertera di situ ya udah itu yang customer bayar. Karena itu harganya basically sudah include all the services. Biaya desain, biaya produksi, pengiriman, instalasi itu udah termasuk semuanya Jadi gitu. tidak Jadi ada biaya-biaya yang tersembunyi lagi gitu ya, Pak ya? yes, no hidden fees kalau kita. Karena tujuannya adalah kita pengen customer itu merasa aman, merasa nyaman, merasa ada kepastian bahwa rumahnya itu akan bagus sesuai dengan desain gitu. Oke, oke. Itu Oke, seru Pak Ari, banget. Mm-mm. saya mau tambahin dikit nih, baru ingat nih, karena Pak Ari ngomong begitu, saya baru ingat. Ini testimoni sendiri ya. Kita ada Hmm. berapa project yang memang lagi mau main. Ada yang di Cinangka, terus ada Hmm. juga rumah-rumah klien yang di Navapak gitu ya. Hmm. Jadi kemarin kita kasih tahu kenapa kita mau referensikan Vivere. Jadi berdasarkan dari pengalaman nyata pribadi ya, waktu kita endorse Vivere ini ke klien ya, itu biasanya klien tuh bingung. Ini Oke. konsep rumahnya seperti ini, mau didesain seperti apa? Dia bingung, nggak punya ide. Terus kedua, setelah dia tahu desainnya seperti apa, kadang-kadang dia bingung. Mau pilihnya material apa? Warna apa? Bahannya seperti apa? Itu juga bingung. Kebingungan yang tersendiri. Ya. Ya. Kebanyakan di furniture lokal, ya pemain-pemain lokal, itu mereka kasih kadang-kadang bahannya aja nggak jelas. Pakai bahan apa? Ngomong bahan aja itu kayaknya muter-muter. Baru ngomong bahan tuh. Belum ngomong pemilihan warna. Mereka kadang-kadang nggak punya pemilihan warnanya, nggak ada katalognya. Terus bagaimana mau bikin barangnya gitu kan? Kadang-kadang jadinya masih ngeraba. Itu hal yang kita udah lihat. Ternyata memang beda. Saat sudah kita kasih lihat bentuk rumah seperti ini, tim Vivere datang, bla bla bla, dia dilakukan diskusi mau apa, bla 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 bla. Nggak, mungkin nggak sampai 3 hari Pak Rey ya, timnya Pak Rey ya. Itu Ya. udah keluarin gambar tuh. Bahkan gambarnya udah high solution banget. Jadi Hmm. kita yang bikin kaget tuh kita, wah, kok secepat ini kah? Kita sudah dapetin 3G-nya, detail tuh. Gambar 3G-nya ada, terus ukurannya ada, di bawahnya ada keterangannya. Semua serba serba clear di depan. Bukan nantinya kita ngeraba entah jadinya apa. Ini clear di depan. Tinggal nanti kita terakhir ngomong duit. Ya duitnya mau berapa nih, baru kita ngomong. Tapi kalau budgetnya udah ngomong di awal, enak. Si Vivera-nya settingnya seperti itu. Ya. Dan yang mencengangkan, ya kalau kita lihat dari keluhan klien-klien yang pakai lokal lokal brand ya, maksudnya yang lokal-lokal brand, itu setelah jadi, itu waduh, ampun dah, mau hubungi lagi susah. Kalau ini Oke, after Vivere, service ya. After service-nya iya, maksudnya ya. aku servisnya tuh Vivere itu komit banget. Jadi kalau kita bicara, dia sudah punya satu waktu tenggang waktu. Nah, untuk tenggang waktu seperti apa, saya akan serahkan ke Pare nih, biar Pare bisa bicara lagi nih. Itu Wah, yang kemungkinan testimoni yang dari kita sendiri selaku IQ coba pakai produknya Vivere dan sudah terbukti lah. Jadi kalau teman-teman mau lihat nanti tanggal 22 Agustus kita undang, tapi tetap kapalnya bayar sendiri ya, tiket kapalnya ya. Kita Ketemu di undang ke sana Mas Bali. ya, kita sama-sama ya. Tapi nanti di bandaranya kita jemput. Tapi kalau kapal, hotel ya
Maaf Bapak Ibu teman-teman modal sendiri ya. budget sendiri ya. Tapi services di Balinya boleh lah ya Wah, di kalau handling ya. kalau Ini sama mantap Pak banget. Supi sih mantep deh Iya, menurut full kami. service ya Pak ya. Ini apakah mungkin karena itu ya Pak Ray ya? Karena Pak Supi Hmm. kalau dari IQ full service, jadinya Pak Ray juga ikut juga jadi full service juga gitu Nah, Pak. itu dia tuh. Jadi memang mungkin nambahin sedikit kalau kita mungkin banyak teman-teman yang mungkin belum familiar mengenai idemu ini gitu ya. Memang idemu ini Betul. kita bagian dari Vivere Group. Eh, Oke. jadi makanya kalau misalnya ada project yang bilang apakah ini produknya Vivere? Yes, ini bagian dari produknya Vivere. Tapi memang idemu ini kita fokusnya di custom furniture gitu. Jadi custom furniture mungkin kalau di Indonesia tahunnya built-in furniture gitu ya, yang nempel-nempel tembok dan itu semuanya customized desainnya. Dan kita pakai bahan itu juga E-Zero. E-Zero itu kita pakai materialnya MFC, melamine face chipboard. Mungkin kalau di Indonesia kenalnya particle board. Ya, Intinya kita sudah seperti solid wood, jadi sangat keras, sangat padat, dan ini sudah E-Zero. Nah, perbedaan signifikannya adalah pada saat konsumen sudah pakai demo diinstal di rumahnya, itu kalau misalnya biasanya pakai apa namanya brand lain atau pakai services yang lain, pada saat setelah diinstal itu biasanya kita masuk rumah atau masuk ruangannya bau banget dan matanya berair biasanya. betul betul Pak. Pedas gitu ya. Karena perih, yes, pedes. Iya. Karena adanya chemical formaldehyde namanya Pak. Jadi biasanya tuh kalau formaldehyde itu tuh ada di lem. Jadi mungkin kalau misalnya pakai HPL yang di lem pakai lem kuning gitu ya, itu formaldehyde itu yang tapi bilang kalau misalnya customer pakai idemu, rumahnya satu rumah diisi atau satu apartemen diisi pakai idemu, dia masuk ke rumah itu, misalnya baru selesai ini udah beres semuanya, serah terima, customer mau tidur di situ, mau tinggal di situ langsung, tapi air matanya tetap ngalir, Pak. Oke. Nah, kalau yang sebelumnya karena mata perih, Matanya pedas ya. kalau yang ini karena dia terharu, Pak. Kalau yang ini, kalau kalau pakai idemu, air matanya tuh terharu karena rumahnya bagus banget, gitu. I see. Mungkin ini yang terjadi ya, karena saya pernah hadir liatin show unit yang dikerjakan juga oleh Vivere ya. Kabarnya sih ini tadi malam baru selesai di setup gitu misalnya ya, dan paginya kita hadir ke situ untuk ngelihat gitu ya Yes. seremonialnya, terus langsung sudah bisa dinikmatin langsung ya. Eh, itu sesuatu yang unik banget ya Pak ya. Karena saya pernah Jadi lupa nggak betul. kita setup kantor, matanya pedes, terus dikasih tahu orang, Ri, beli bubuk Hmm, kopi aja, habis itu lu tabur-taburin segala macam, nanti dia bisa mengisap ya. Tapi kita tunggu Pak seminggu masih ada, 2 minggu masih ada gitu. Ini ya. kayaknya penderitaan atau pengingatnya nggak kelar-kelar ya. Padahal kopi kan Oke, enaknya diaduk di cangkir diminum betul ya. betul betul. Jadi ampasnya malah kita Aduk lihat di ya. lemari. Oke, nah selain daripada itu Pak, saya nggak tahu nih ya. Hmm. Cuman kemarin itu kita pernah ada experience pengalaman dengan Pak Supi ya dari timnya IQ Property juga ya. Jadi Hmm. yang diberikan itu bukan cuma 3D-nya, bukan cuma desainnya saja, tapi bahkan konsumen nggak perlu datang pun bisa dikasih lihat video 360-nya. Betul ya Pak Supianto ya, itu yang terjadi Yes. ya? Benar-benar. Benar Pak, Pak Ari benar, benar sekali itu. Itu yang membuat kita terkagum-kagum. Biasanya itu kalau kita mau bikin 3G atau apa gitu kan bayarnya mahal. Betul, Ini mah sudah apalagi video disiapkan 360 sama ya. Vivere. Hmm, Ya. Dan bukan cuma video, Pak. Kita bisa bikin seperti virtual tour. oke. Jadi kalau kita akan siapin renderannya, nanti si klien kan saya mau lihat living room, dia tinggal klik panah living room, nanti muncul animasi living roomnya, dia bisa lihat keseluruhannya seperti apa, dia bisa gerak-gerakin. Jadi ya memang teknologi sekarang ini sudah sangat canggih, kita adopsi lah teknologi itu gitu ya, sehingga kita bisa kasih services yang terbaik buat konsumen kita. Tuh. Oke, jadi itu merupakan salah satu service yang berbeda ya dari Idemu maupun Vivere. Tapi kalimatnya Hmm. lucu banget nih Pak. Ya, apa nih Hmm. dasarnya kok bisa ada Idemu sih Pak? Idemu itu memang ada
mungkin kalau simplify-nya ada, saya terjemahkan kedua terjemahan ya. Yang pertama adalah karena ini kan custom furniture Oke. dan rumah itu kan rumahnya konsumen. Jadi yang kita inginkan adalah ya rumah itu sesuai dengan karakternya konsumen, sesuai dengan taste-nya konsumen. Jadi tugasnya kita adalah mentranslate idenya konsumen, dia maunya seperti apa, impiannya seperti apa, menjadi kenyataan. Makanya namanya Oh, ide. It's your idea, we make it real. oke. Gitu. Tapi di satu sisi, mu-nya itu, makanya kenapa mu-nya kita kasih warna berbeda, gitu ya, warna orange. Karena mu itu artinya kayu, Oke. gitu. Iya. Eh, I forgot it is a Chinese word or is a Japanese word, tapi artinya itu kayu, karena kita bahan dasarnya kayu. So Iya, we are iya. a furniture manufacturer gitu kan. Jadi kita menggunakan kayu dan idenya itu adalah ya idea gitu istilahnya. Jadi kita gabungkan itu jadinya juga kalau Indonesia karena kenalnya kamu gitu kan jadi idemu jadi it's fitting banget gitu buat kita. Jadi kita pakai brand ini. Oh, I see. Iya. Awalnya saya pikir itu merupakan satu kata yang dari bahasa yang mirip-mirip itu bahasa Jepang gitu ya, Pak ya. Tapi ternyata itu dari Yes. ada dua kata berbeda, ide dan mu ya. Di mana mu-nya itu Hmm. bisa idenya kamu gitu ya, dan juga itu menggambarkan dasar bahannya adalah kayu itu ya, Pak ya. Wah, ini seru Benar. banget nih, Pak. Nah, tadi kan kita bicaranya adalah lifestyle agent nih, Pak. Apa nih yang bisa dikolaborasikan dengan Vivere atau idemu terkait dengan lifestyle agent ini nih Pak. Karena banyak agent-agent kita kan saat ini nih Pak ya, habis Hmm. jual beli rumah selesai, terus mereka kasih seremonial, kemudian Ya. housewarming kliennya ya, terus sudah Hmm. selesai begitu saja ya. Nah itu kira-kira bagaimana nih Pak? Bisa Nah, sharing? ini tepat memang. Uh, um, awalnya itu again karena kita base-nya adalah mau sebagai solusi. Jadi kita coba lihat secara industri ini karena kebetulan saya di business development. Jadi saya coba memikirkan gitu bahwa bagaimana caranya services kita ini bukan hanya bisa menjadi solusi buat konsumen, tapi juga untuk seluruh ekosistem yang ada di dalam itu. Karena sebelum konsumen membeli furniture, yang harus dia beli duluan adalah tempat menaruh furniture-nya, Ya, which is berarti propertinya, gitu kan. betul, Nah, customer membeli properti di mana? Satu, ke developer langsung. Tapi nggak sedikit juga yang customer menggunakan jasa agen properti untuk membeli properti, gitu kan. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk membuat program yang kita bikin ini supaya kita bisa sama-sama saling menikmati benefitnya. Karena apa? Kalau konsumen nggak beli properti, dia juga nggak beli furniture berarti, gitu kan. betul. Jadi bagi kita untuk create program ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman agen. Nah, yang kita lihat adalah sebenarnya awalnya kita bikin semacam kayak reward system, Pak. Gitu. Jadi kalau basisnya referral. Jadi kita hubungin teman-teman agen. Kebetulan saya juga kenal dekat dengan beberapa teman-teman agen. Terus kita bilang kalau misalnya kalian refer customer ke kita, ada rewardnya dari kita. Oke, Nah, tapi di tahun 2025 ini, kebetulan kita di Vivere Group ini mengadakan revamp logo dan juga revamp mengenai em, apa istilahnya ya, soul-nya company kita gitu. Jadi logonya kita ganti, terus udah gitu dari sisi em, apa namanya eh, kita berusaha untuk menjadi one stop shop services istilahnya dari industri furniture and manufacture ini. Karena kalau tadi di videonya kan lihat Vivere Group itu ada banyak gitu ya, ada Gema Geraha Sarana, ada Vinoti Geraha Sarana, terus ada apa namanya kita punya hotel juga, kita punya divisi retail, kita punya divisi B2B, hospitality gitu. Banyak sekali yang bisa dirangkum. Nah, kebetulan untuk Vivere Collection dan idemu custom furniture, kita masuk ke bagian Vivere Lifestyle, which is kita mengcater direct customer, B2C, gitu. Retail sectionnya dari, atau retail divisionnya dari Vivere Group. Nah, kata lifestyle-nya ini yang saya pakai, Pak, jadinya. Jadi, karena saya pemikirannya gini, pada saat agen properti menawarkan konsumen beli unit, itu sering kali konsumen itu akan menanyakan ke agen, kenal
yang bisa furnish nggak? Betul, betul. Kenal yang ini nggak? Kenal yang itu nggak? Bisa bantu saya ini nggak? Bisa bantu saya itu nggak? Gitu kan. Nah, cuma selama ini tuh belum ada yang fasilitasi. Jadinya agen properti ini juga mungkin beberapa juga mungkin belum kenal desainer, belum tahu workshop. Jadinya juga kebingungan Benar, benar, mau Pak. refer ke siapa gitu kan. Dan juga mereka mungkin merasa, ini kalau saya refer selesai nggak nih ya? Dibawa Betul. kabur, jangan-jangan duitnya gitu Bener kan. banget, Pak. Ada kekhawatiran juga. Jadinya Kita bingung. refer ternyata servicesnya Yes. mengecewakan. Jadi kan kita nggak enak ya, Pak ya. Kita yang jadi Ya. apa namanya hubungannya dengan konsumen kan jadi agak gimana gitu ya. Karena memang Pak, saya pernah Nah, ngalamin itu. Kita dan kalau ada merefer. apa-apa, konsumen kan oke. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau dengan eh, apa namanya penyedia jasa yang lain, terkadang kala kan hanya sketch aja Pak yang diberikan segala macam, jadi konsumen nggak ngerti gitu loh kira-kira nanti jadinya seperti apa gitu kan ya. Nah, ternyata kalau dengan Vivere bahkan komplit ya Pak ya, sampai ke 3D-nya bahkan bisa sampai virtual tour-nya juga gitu. Tapi nih Pak, satu yang menarik nih kok seperti gini nih Pak, dia tadi diceritainnya apa-apa saja barangnya. Tapi harganya gimana nih Pak? Prices nggak nih Pak? Nah, karena kan kita sering ya Pak ya, kadang-kadang konsumen begitu kita tawarkan, terus dia bilang gini, waduh, gue beli rumah harus isi furniture, tapi furniture-nya juga gue harus kali bayar kan Pak. Paling kalau Mm. bisa dikasih termin cuma 2 atau 3 kali termin kan, DP, kalau barang di refer, Ya. selesai gitu kan. Tapi budgetnya kan jadi kendala ya Pak ya. Nah, Mm-mm. kalau ini dari idemu atau Viveri bagaimana? Ada solusi juga nggak? Supaya kita para agent begitu kita refer atau memperkenalkan Viveri demo kepada konsumen kita memang ada nilai-nilai tambah yang bisa mereka peroleh gitu, Pak. Oke. Kita coba ini sih Pak, klasifikasikan gitu ya. Jadi memang Oke. sekarang ini kita udah coba bisa detect nih, customer biasanya spendingnya kebutuhannya berapa untuk ngisi. Untuk customer-customer yang unitnya mau disewain, itu rata-rata mereka spending antara 3,5 sampai 7,5% dari harga unit. Oh, oke. Oke. Jadi misalnya saya Jadi kalau biasanya punya mereka akan isi essential thing oke. supaya unitnya banyak gitu ya. Oke. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita punya katakanlah unit rumah atau apartemen gitu ya, Pak ya. Berarti saya bisa alokasikan budget itu kurang lebih seperti yang tadi Bapak sebagai acuan ya. Yes. Average customer yang kita handle itu kebanyakan kurang lebih di situ budgetnya kalau mereka, karena kita biasa nanya kan, Bapak Ibu unitnya mau ditinggal sendiri atau untuk disewain atau gimana gitu. Jadi kalau untuk yang disewain rata-rata segitu Pak budgetnya. Oke. Lalu kalau misalnya ada juga kan kita kerjasama dengan beberapa teman-teman developer, kurang lebih budgetnya teman-teman developer kalau mau kasih bundling, jadi beli unit udah dapat furniture kurang Furniture-nya. lebih di range itu juga ya. Ada yang sampai 10% bahkan budgetnya. Lalu kalau untuk konsumen dia mau tinggal di rumah itu atau di unit itu rata-rata budgetnya antara 15 sampai 25% dari Oke. harga unit gitu. Itu rata-rata spendingnya. Lalu kalau developer mau bikin show unit itu average starting dari 30% dari harga unit sampai bahkan lebih mahal dari harga unitnya ada, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ini range yang average yang saat ini kita banyak handle gitu dari kita alamin selama ini. Dan mengenai pembayaran sebenarnya kita punya several options. Jadi memang kalau customer order ke kita itu setelah desainnya jadi, mereka DP 50%, Oke, lalu 7 hari sebelum pengiriman kita akan minta pelunasan gitu. oke, Nah, cuman untuk pembayaran ini kita ada option, Pak. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan teman-teman dari Blibli In-Store. Nah, Blibli In-Store ini di dalamnya situ ada lebih dari 20 bank. Nah, customer bebas tuh option yang mereka mau bayar pakai bank apa aja, pakai kartu kredit, mau cicilan 0% bisa sampai 24 bulan gitu. Jadi kita berikan keringanan lah untuk konsumen juga. Nah, tapi sebenarnya yang paling menarik adalah kalau kerjasamanya ini yang kita sekarang lagi jalan sama teman-teman developer, karena harga furniture-nya itu masuk ke dalam harga unit. oke, Sehingga, let's say misalnya dia ngisi satu rumah, kalau rumahnya misalnya 2M, berarti kan budgetnya kalau 20% aja itu kurang lebih 400 juta.
betul. right? Nah, kalau kita bikin program sama developer, budget 400 jutanya itu masuk ke dalam harga unit. Jadi Ya, harga unitnya 2,4 M. Dicicilnya bukan 2 tahun, Pak. oke. Dicicilnya itu sesuai KPR, karena kan masuk harga unit. Jadi 15 Oh, tahun atau 20 tahun. oke. Jadi sangat-sangat terjangkau. Sudah begitu Gitu. tanpa DP lagi, Pak ya, karena banyak banyak sekali sekarang developer bundling begitu ya. Exactly. Karena dengan seperti itu berarti kan nanti pada saat uangnya cair dari bank, developer bisa langsung bayar kita full. Ya, Jadi customer nggak bayar DP apa-apa, karena yang dia bayar adalah ya per bulannya KPR itu. oke. Mm. Nah ini Ini menarik ya. program, Mm-mm. yes, program yang sejak akhir 2021 kita coba sosialisasikan. Sekarang ini lagi ngantri nih Pak developer mau jalan sama kita. Karena ya mungkin di satu sisi itu ya kita coba kasih services lah ke mereka gitu kan. Salah satunya juga tadi project yang Pak Supi sempat mention, Betul, The Links Gold Villa di Pecatu. Itu juga luar biasa sih Pak. That's why makanya mungkin kalau teman-teman agen yang sekarang ini lagi nonton nih kalau mau jualan buruan deh karena itu lagi luar biasa tuh hotnya dan programnya juga lagi luar biasa. Full furnish dikasihnya. Jadi bukan hanya semi furnish. Nanti kalau ada yang penasaran bisa hubungin timnya IQ Pro. Kita udah siapin tuh desain 3D-nya, animasinya, em, apa namanya virtual tour-nya udah kita siapin semua tuh. Jadi bisa di show juga mungkin ke calon-calon pembeli ya gitu. benar-benar. Mhm. Oke, jadi untuk pembayaran, seperti yang tadi disampaikan ya Pak ya, ada Blibli yang kerjasama. Jadi konsumen kalau seandainya dia tidak bundling ya Pak dengan developer, Hmm. maka dia juga bisa melakukan pembayaran cicilan. Dan bukan hanya Yes. 50%-nya ya Pak ya, tapi bahkan bisa overall 100%-nya ya dari awal sudah disampaikan misalnya, oh saya mau apa namanya pembayarannya by kredit gitu ya, hingga Yes. 24 kali tanpa bunga lagi Pak ya. Yes. Ini kita juga lagi dalamin. Kebetulan ada teman-teman dari Multi Finance yang kita mau coba aja kerjasama juga. Salah satunya dari Home Credit Indonesia. Um, jadi even tanpa kartu kredit nanti customer bisa cicil, Pak. Oh, Gitu. oke, dan ini satu konsep yang menarik banget ya. Pantesan IQ sudah lakukan dulu ya sebagai lifestyle agent ya. Jadi memang bundling dengan developer tersebut supaya ketika konsumen beli rumah sudah dapat barangnya ya, Mhm. dan dia tinggal gunakan dan nyicilnya berbarengan dengan cicilan rumah. Ya, jadi Yes. sepanjang di cicilan rumahnya. Wah, itu jadinya murah banget jadinya Pak ya. Karena katakanlah Betul. seperti tadi lah Pak. 200 juta untuk isi rumahnya atau bahkan 400 juta ya. Mhm. Kemudian dia kalau cicil 20 apa 24 atau setahun kan nilainya masih cukup besar. Tapi Masih karena dia lumayan. spread dengan cicilan rumahnya juga, wah itu cuma ratusan ribu tuh jadinya tuh Pak. Ya, Kurang lebihnya ya. Wah itu benar-benar. satu satu ide pantas ya. Sekarang banyak developer lagi ngantri ya supaya bundling juga terjadi ya. Ya, Oke. ya. Nah, bagi teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan. Anda bisa ketik di kolom chat ya, dan kami akan bacakan pertanyaan tersebut. Atau nanti sebentar di sesi Q&A, saya akan minta Pak Remon bisa buka sesi Q&A ya buat teman-teman lainnya. Kalau mau nanya lebih detail ya, apa saja sih yang di offer? Karena jujur nih, ini waktu kita satu sesi ini nggak cukup. Kemarin saya berkesempatan diundang Pak Remon, kami dari ISP Indonesia kita datang ya ke Vivere, kita dikasih lihat. Wah, itu keren banget ya. Dan harganya relatif ya menurut saya. Kalau orang tertentu bilangnya mahal, tapi banyak orang yang bilangnya malah murah ya. Kemarin partner yang kita datang ngelihat ada satu meja tuh Pak. Yang mejanya marmer tuh. Hmm. Dan dia bilang, Ri, lu tahu nggak nih, lu tebak harganya berapa? Dia bilang gitu kan. Karena motifnya itu benar-benar bagus banget ya. Gitu. Dan dia tebak 20 jutaan. Ya partner Ya. saya yang satunya tebak, oh ini sekitar harganya 5 jutaan gitu. Tapi begitu Hmm. tanya sama staffnya dari Pak Remon, ternyata harga cuma 3 jutaan ya Pak ya. Waduh, Yes. itu kita kaget banget tuh Pak. Dan finishingnya rapi banget ya Pak ya. Mhm. Ya itu Oke, memang produk-produk baru yang memang kita coba luncurkan. Di satu sisi itu ya kita pengen solusi. Jadi kita juga sadar customer itu pada saat properti itu kan udah spending money yang lumayan gitu ya. Dan kita tahu
spending money berikutnya adalah ngisinya. Nah, ini Betul yang banget. kadang mungkin customer juga suka skip, suka lupa gitu bahwa rumah mesti diisi nih gitu kan, nggak cuma Iya, kosongan gitu. Jadi kita coba berusaha untuk jadi solusinya, dan bertepatan dengan itu memang kenapa ajakan bagi teman-teman agen properti ini untuk, kalau tadi Pak Ari kan sempat bilang ya, forward thinking. Gimana caranya kita bisa be different gitu kan. iya, Apalagi zaman sekarang nih, zaman teknologi. Semua betul. pengennya serba cepat gitu kan. Customer mostly juga kebanyakan juga nggak merepot. Pengennya itu adalah, udah deh kamu aja yang bantu deh. Gitu. Saya cuma pokoknya taunya kamu yang bantu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada yang fasilitasiin, teman-teman agen kan juga kesian, dia mesti kemana, dan resikonya juga tinggi di dia gitu kan. Nah, disinilah kita coba untuk menjadi salah satu solusi dari teman-teman agen ini, di mana awalnya solusinya adalah bagaimana kita bisa mendeliver desain yang bagus buat konsumen, yang sangat make sense dari sisi budget juga, karena again tadi kita desainnya by software, jadi budget itu juga kita bisa sangat-sangat make sure ini sesuai dengan budgetnya konsumen gitu Pak. Jadi kita nggak hitungannya itu RAB-nya juga bukan di belakang yang nanti tiba-tiba jadi tinggi, tapi di Iya, depan kita udah kunci. Kalau budget Ibu 200 juta untuk ngisi unit ini, kita akan maximize the budget, kita akan make sure semua kebutuhan Ibu bisa tercapai dengan budget tersebut, dengan desain yang juga baik dan kualitas produk yang juga baik gitu. Dan ini juga kita awalnya dari situ yang kita harapkannya juga bukan hanya customer bisa dapatkan dari developer yang kalau beli rumah baru gitu ya. Teman-teman yang jual beli rumah secondary juga bisa kita service gitu. oke. Lalu kalau ada yang misalnya kliennya bilang rumah saya udah waktunya renov nih, ada kenalan nggak? Itu juga sangat bisa gitu. Oke, Jadi di sini kita berusaha untuk bukan hanya menjadi solusi bagi konsumen, tapi ini juga jadi solusi untuk teman-teman agen. Nah, namanya kenapa lifestyle agent? Karena kalau teman-teman masih berfokus kepada saya property agent, berarti yang saya jual hanyalah propertinya. ya, And then sumber income-nya adalah dari situ saja. Tapi saya mau coba ajak nih, bahwa saat ini orang sudah mulai berpikirnya lebih dinamis. Nah, kata lifestyle ini kita pakai karena kata lifestyle ini tuh mencakup banyak hal. Pada betul. saat kita rumah, semua yang ada di dalam rumah itu maupun yang di luar rumah itu bisa menjadi part of lifestyle-nya konsumen. Nah, inilah yang kita mau coba ajak nih teman-teman agen. Kayaknya di sini banyak teman-teman agen yang nonton. Betul. Em, Bagaimana kita bisa coba extend services kita gitu. Dan kebetulan dari, kalau nggak salah not more than a month ago, itu teman-teman dari Daikin Aircon Ya, juga tertarik dengan konsep ini. Jadi mereka juga eh, kontak saya terus dia bilang, Pak, boleh nggak saya jadi bagian dari lifestyle agentnya Vere? Dia bilang awalnya gitu. Terus saya bilang, ya udah kita kerjasama aja, bahwa nanti pada saat si teman-teman agen ini atau lifestyle agent ini kasih services ke konsumen, bukan cuman solusinya untuk furniture, tapi juga suhu udara di rumahnya juga bisa jadi disolusikan gitu melalui teman-teman Daikin gitu. Dan ini yang sangat membuka kesempatan yang luar biasa besar buat teman-teman agen terutama gitu ya, karena eh, di satu sisi em, apa namanya, ya pastinya kan dengan referral otomatis ada rewardnya yang akan mengikuti ya, gitu ya, dan ini akan menjadi sumber eh, apa namanya, sumber eh, mata air baru bagi teman-teman agents. betul. Dan nggak menutup kemungkinan banyak sekali teman-teman juga yang nanti bakal join gitu kan. Jadi lifestyle agent ini tuh sangat lebar sekali kesempatan yang terbuka gitu. Benar-benar. Jadi kita sebagai agent properti nggak cuman dapatnya di satu sumber income ya, ketika kita terimanya Yes. komisi dari penjualan ya, tapi kita juga punya potensi untuk mendapatkan income ekstra lagi ya pada Yes.
Walaupun kita sebenarnya tujuan utamanya adalah membantu ya. Ketika kita membantu klien kita juga diberkati juga, gitu ya Pak Raymond ya. Pak, Betul, ini Pak. kita kan tahu nih teman-teman yang join di kita ini nggak tidak hanya dari Pulau Jawa nih Pak. Ya, bahkan ada Yes. yang dari seberang pulau ya, ada yang dari Bali, ada yang juga yang dari Balikpapan, ada yang dari Batam dan lainnya. Nah, bisa tahu nggak Pak, jangkauan servicesnya Ya. dari IDEMO atau Vivere itu sampai di mana Pak? Apakah cuma di sekitaran Tangerang gitu misalnya, atau bahkan luas gitu Pak? Ya, untuk saat ini, untuk Vivere sendiri sebenarnya kita sudah satu Indonesia bisa kita jangkau. Karena kalau Vivere Collection itu kan loose furniture, jadi kita Ya, tinggal ship apa namanya, tinggal kirim barangnya gitu ya, konsumen yang setting sendiri. Nah, kalau khususnya untuk IDEMU custom furniture, karena kita ini produksinya itu di Cikarang, pabriknya kita, dan kita send out goods-nya itu dalam bentuk flat packaging. Jadi perlu ada yang install, Pak. oke, Nah, untuk jasa instalasi ini memang kita sekarang ini masih fokusnya di wilayah, of course, Jabodetabek, lalu ada di Semarang, kita ada partner di sana, dan juga ada di Surabaya dan di Bali. Nah, kebetulan per tahun ini kita sedang membuka pintu yang lebar untuk menjadi partnernya IDEMU. Nah, partner IDEMU ini apa? Partner IDEMU ini adalah kita mencari baik itu teman-teman investor atau teman-teman kontraktor atau yang punya design and build untuk menjadi bagian dari Vivere Lifestyle gitu. Nah, saat ini inquiry-nya sudah cukup banyak, Pak. Kita sebentar lagi itu akan open di Kelapa Gading, kita sebentar lagi akan open di Makassar, kita sebentar lagi, ini kemarin ada inquiry untuk di Balikpapan. oke. Hari minggu depan saya akan ketemu calon partner dari Pontianak. Terus kita ada inquiry juga dari Palembang. Jadi perlahan kita akan mengembangkan custom furniture industri ini di beberapa kota besar lainnya gitu. Oke, oke. Ini seru banget ya. Ini bahkan merupakan satu peluang bisnis juga ya, Pak ya. Tidak sekedar hanya apa namanya kita referensikan, tapi kita juga bisa terlibat juga ya, gitu. Oke, bagi teman-teman yang lain, jika Yes. ada pertanyaan, monggo izin Pak, waktunya Yes. terbatas juga. Jadi dan Yap. teman-teman juga kayaknya lagi heboh banget ya, gitu. Tapi kalau ngetik mungkin susah. Jadi monggo silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa unmute ya, bisa unmute sendiri dan bertanya ya. Karena di sini ada Pak Raymond, jadi bisa langsung ditanggapin nih teman-teman. Oke, Mhm. silakan. Waktu dan tempatnya. Sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, ada? Silakan. Nah, Pak Raymond, kita kalau ternyata punya konsumen, Pak, apa yang kita lakukan, Pak? Apakah saya kontak dengan apa namanya Bu Dewi yang tadi mewakili ya, Yes. supaya nanti bisa set up ketemuan dengan timnya Pak Raymond, begitu kah? Yes. Nah, mungkin sebelum ke situ, Pak, mungkin kalau ada Ya, teman-teman yang bertanya gitu ya, eh, sebenarnya idemu ini atau dengan Vivere Lifestyle ini saya betul, bisa kasih apa sih ke konsumen-konsumen gitu kan. betul. Nah, di kita ini kalau custom furniture itu kita bisa bikin kitchen set, walk-in closet, lalu bedroom gitu ya, terus juga living room, jadi kabinet TV, eh, segala kebutuhan furniture kabinet di dalam rumah itu kita bisa provide. Lalu kita juga ada services fit out. Nah, fit out ini berupa wall panel, wallpaper, cat tembok, lalu kita juga ada lantai vinil, terus curtain, vitras, roller blind, itu kita semua sudah provide. Dan kebetulan kita juga ajak beberapa teman-teman vendor, seperti misalnya kalau wall panel kita pakai Eco Urban. Lalu kalau customer pengen dapurnya lebih terlihat lebih mewah, saat ini ada satu material yang lagi naik daun banget, namanya itu sintered stone. Itu Oke. dari Quadra. Kita sudah bekerja sama dengan Quadra. Jadi customer bisa punya dapur yang terlihat mewah, tapi tetap dengan harga yang masih terjangkau. Gitu. Oke banget. Nah, tadi ditanya nih, ada pertanyaan dari Rahadian Gema, ya. Beliau bertanya, untuk konsep Vivere Ya. atau mungkin juga idemu ya,
ruang lingkupnya apa saja tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Raymond gitu kan. Nah, kebetulan saya berhasil menjual perumahan subsidi. Oke, di Sumatera Selatan ya, Sulawesi Selatan. Oke. Nah, ini tadi mungkin sudah dijawab ya, tapi kita bisa move ke pertanyaan yang lain ya. Jadi kalau ke Balikpapan info ya Pak, diundang dari Bu Setiana Umbarwati ya. Monggo. Siap. Nah, reward buat agentnya itu yang ditanyakan oleh Muhammad Sadik ya. Dan apabila ada klien yang berminat, kontak ke siapa ya. Jadi reward Nah, agentnya itu nanti ada ini langsung ke referral. Bu Dewi lah ya, Betul, lebih ya, jelas Pak ya. betul betul. Tinggal kontak saja ya. Dengan Dewi tadi udah di share ya, teman-teman ya. Nanti akan dibantu untuk keterangan lebih lanjutnya, detailnya, begitu. Oke. Saya Jadi, senang pertanyaan ini nih Pak. Berarti Pak Muhammad Sabik nih udah punya potential clients nih yang mau ditawarkan nih. Jadi bisa benar, langsung benar, benar. Dewi aja Pak. Betul, betul, betul. Ya, nanti diarahkan oleh Bu Dewi supaya di set up-kan ya bagaimana detailnya supaya teman-teman nanti tidak salah apa namanya koordinasinya gitu ya. Oke, teman-teman ya. Ada lagi teman-teman, jangan sungkan. Anda bisa unmute, bisa langsung speak dengan kita. Silakan teman-teman. Kalau ngetik kan takutnya masih banyak yang terlambat gitu ya. Tapi kalau mau speak, monggo ya. Nah, jadi untuk konsepnya, ringkupnya tadi disampaikan sama Pak Raymond ya, sebenarnya apa saja bisa ya, tapi bukan yang di elektronik, bukan fokus ya teman-teman ya, tapi lebih karena oh saya mau desain untuk kemarin saya datang ke sana saya tertarik banget tuh Pak Raymond, itu satu konsepnya bagus banget karena saya melihat ini ada konsep untuk kamar ya, kamar untuk anak, jadi begitu dilipat dia jadi meja, begitu diturunin dia jadi ranjang itu saya sampai ngulang-ngulang tuh dua tiga kali tuh ya. Dan ternyata Multifungsi jadinya Pak. lucu banget, cute banget. Padahal ruangannya kecil ya Pak ya, hanya 2 kali 3. Ya tapi bisa dimaksimalkan. Wow, keren banget gitu. Cuma sayangnya saya nggak bisa share fotonya yang kemarin saya foto di sini ya. Kalau bisa, wah itu satu pengalaman banget tuh. Jadi Ya memang saat ini rumah kan semakin terbatas ya Pak ya dari sisi betul, size. Jadi apalagi sekarang kalau kita lihat rumah-rumah sekarang tuh nggak punya gudang, nggak punya storage unit. iya, Justru disitulah fungsi utamanya dari custom furniture sebenarnya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan size dari ruangan tersebut, walaupun mungkin compact, tapi karena ini furniture-nya kan kita udah fit sesuai dengan ukuran rumahnya ya, gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan setiap sudut, setiap corner. Bahkan kalau misalnya ruangannya agak tinggi, kita bisa bisa bikin wall unitnya gitu ya. oke, Dengan begitu, konsumen bisa punya extra storage eh, di rumahnya tersebut gitu. Dan juga beberapa eh, furniture kita multifungsi, kayak misalnya apartemen studio kan dari dulu mungkin susah punya meja makan. Sekarang dengan meja makannya bisa di folding, kalau nggak dipakai bisa jadi lemari. Tapi kalau mau makan dia tinggal tarik gitu ya. Jadi punya meja makan gitu. Jadi secara lifestyle-nya juga bisa sangat proper walaupun space-nya terbatas gitu. oke. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Raymond dari Rahadian ya. Kebetulan apa yang kau jabarkan, saya biasa terlebih dahulu apa yang konsumen inginkan. Ya, Hmm. maksudnya mungkin dia menanyakan gitu ya apa yang konsumen inginkan. Apakah Ya. saya salah edukasi ke pembeli desain rumah yang mereka inginkan ya? Nah ini mungkin Yes. satu pertanyaan yang cukup unik ya. Sangat menarik Karena sih kemarin kemarin saya chat juga dengan Pak Raymond ya. Pak, kita ya. kalau jualan rumah ada ruang makan, ada ruang keluarga, begitu ya Pak ya. Berarti saya wajib pasang meja makan ya Pak ya. Gitu, kamarnya 2, terus saya tanya, wah anggota keluarganya berlima gitu. Berarti Pak Raymond udah pasti ya Pak, saya harus taruh meja makan untuk yang kurang lebih 5 sampai 6 orang begitu ya Pak Raymond ya. Tapi ternyata Pak Raymond bilang, enggak juga Ri gitu ya. Nah mungkin seperti ini kejadian nih Pak. Mungkin Pak Raymond boleh sharing nih ke Yes. teman-teman ya. Ya. Ini pertanyaan sangat menarik, sangat bagus sekali. Thank you Pak Rahadian Gema. Jadi ini juga banyak konsumen juga pada saat datang ke kita, that's why tadi ya, 7 dari 10 nggak ngerti maunya gimana rumahnya gitu. Iya, Inilah pentingnya namanya konsultasi. Jadi pada saat konsumen datang ke kita, itu kita konsultasi dulu. Jadi tim desainer kita in-house akan nanya, Bapak Ibu rumahnya buat apa? Untuk sewain atau tinggal sendiri. Lalu tinggal di apa?
Bapak Ibu keluarganya berapa orang, lalu em, gaya hidupnya gimana, makan atau sering makan di luar gitu. Jadi ini nanti akan menentukan furniture-nya size-nya berapa, lalu penempatan layout furniture seperti apa gitu. Oke, jadi benar-benar dicocokkan dengan gaya Suara saya hidup. jelas, Pak? Jelas-jelas. Jadi dicocokkan dengan gaya hidup atau lifestyle dari si penggunanya, Pak ya. Jadi tidak berarti kalau kita Yes, jual benar. rumah, kita mau ngisi rumah, terus anggota keluarga kita 5, kita membutuhkan meja meja makan yang isinya untuk 5 sampai 6 orang gitu. Jadi itu ternyata tidak begitu pakemnya, Pak ya. Ya, Kan belum kalau tentu. pakemnya dulu-dulu begitu kan, Pak ya, wajib Yes, punya kalau kebiasaannya, ruang makan, ruang keluarga gitu ya, sofa dan benar. lain-lainnya. Tapi ternyata penyesuaian ya. Nah, Iya. itu maksudnya seperti gimana tuh Pak penyesuaian? Kalau misalnya keluarganya zaman sekarang kan banyak yang hidupnya nggak masak nih Pak, gitu kan? Mesen-mesen aja dari luar makannya. Hmm. Berarti itu mejanya kita kecilkan atau apa yang kita perlu input tuh Pak? Nah, jadi kita akan tanya lagi, misalnya kebiasaannya mereka gimana. Kalau misalnya mereka bilang, oh ya saya kebiasaan kalau makan tuh selalu bersama-sama di meja makan. Of course, jadi kita bisa siapin meja makan yang cukup. Tapi ada juga customer yang bilang gini, wah kita kalau makan sih anak saya biasanya makannya di sofa. Terus bapaknya makannya di meja kerjanya. Jadi otomatis ya tempat itulah yang kita perlu siapkan. Ya Hmm. meja makannya mungkin habis kalau mungkin kita siapin 2 sampai 4 tapi area-area itu yang kita siapkan untuk mereka beraktivitas. Ada juga konsumen yang bilang gini, ah saya nggak pernah masak, saya paling cuma buat manasin makanan doang karena saya biasanya pakai online gitu ya. Betul, betul. Jadi kebutuhan dapurnya dia sangat berbeda dengan keluarga yang bilang, oh saya selalu masak tiap hari. Ibunya atau bapaknya masak untuk keluarganya. Otomatis dia perlu kitchen yang lebih proper gitu. Oke. Nah ini memang hal yang menarik karena pada saat kita jalankan dengan teman-teman developer, kita jadinya membuat satu program Pak waktu itu sama teman-teman developer. Jadi kita bilangnya gini, instead of furniture sudah langsung diinstal, Betul. jadi si customer itu akan dikasih developer voucher untuk Voucher. nanti dia Oke. dapat idemu untuk mendesain sendiri deh, bebas kebutuhannya gimana gitu. Oh, jadi benar-benar disesuaikan sama kebutuhannya ya. Yes. Colornya, nuansanya juga sama ya, Pak ya. Oke. Balik lagi jadinya idemu Pak. It Oke, depends on benar-benar. you. Iya, jadi benar-benar idemu yang bergerak ya. Oke. Yes. Pak Raymond, biasanya kan orang kalau bikin furniture segala macam, dia bertanyanya itu garansi ya. Nah, Nah, ini ditanyakan oleh Bu ya. Mariani ya. Halo Bu Mariani, ini salah satu top agent kita juga dari Bekasi ya. Ah, luar biasa. Bu Mariani bertanya, furniturnya itu bergaransi berapa bulan, Pak? Karena kalau yang lain kan mungkin hitungannya minggu atau mungkin udah selesai setup, ya sudah, bye-bye gitu kan, Pak ya. Ada masalah Yes. apa, udah susah dihubungin misalnya gitu. Hmm, benar-benar. Nah, mungkin jawaban saya ke Bu Maryani bukan berapa bulan, Bu, tapi berapa tahun. Oh, Oke, oke, terima kasih. Soalnya berpegangan jawaban saya kalau misalkan konsumen mau ya, Pak ya. Yes, benar, Bu. Kebetulan kemarin ada yang tanya juga gitu. Kalau furniturnya pakai lain boleh nggak? Cuma saya kan belum ada pegangan gitu loh. Siap. Nah, kalau di idemu dan di Vivere Collection, kita itu limited warranty-nya 2 tahun nih, Bu. Oke, Jadi, sangat cukup dan sangat aman gitu ya. Dan betul. juga assured bahwa tim kita itu selalu ada buat menghandle konsumen. Jadi kalau konsumen ada pertanyaan atau apa, Ibu bisa refer ke kita, nanti kita bantu jawab gitu. Oke, Dan garansi ini kita bilang limited warranty. Kenapa? Karena yang kita protect adalah defect dari produksi, lalu defect dari produknya. Nah, tim kita sudah punya semacam apa namanya ya, is a manual book atau ada alat, bukan alat sih, tapi lebih ke kita bisa deteksi bahwa ini tuh permasalahannya karena defect produk atau karena pemakaian. Jadi kita udah betul. Ya. standarisasinya tuh. Nah, kalau misalnya karena defect produk, itu kita akan replace dalam kurun waktu 2 tahun itu. Tapi kalau misalnya ini karena pemakaian, customer tetap bisa memperbaiki ini, tapi nanti akan ada biayanya.
Iya, cas ya Pak ya. Yes. Dan kita pasti akan serve customer dengan sangat-sangat baik. You can rest assured on that. Oke, oke, thank you jawabannya. Yap, Bu Oke. Mariani. Oke, dan jangan lupa ya teman-teman ya, bahwa kemarin satu satu hal yang saya juga find out lucu banget nih, ya. Saya juga jadi takjub nih ya, karena kemarin saya ketemu sama Valen Pak di lokasi. Jadi saya bicara begini, Bu, ini saya kalau sudah setting di sini, tiba-tiba saya pindah rumah. Ya, apakah ini furniture saya harus kan kalau yang sudah yang ada biasanya nggak bisa diapa-apain ya Pak, ditinggal. Karena begitu gue mau pindahin furniture-nya, wah itu begitu dibongkar hancur semua tuh ya. Tapi ternyata kalau Betul. dari idemu itu katanya bisa Pak, gitu. Benar Kak itu Pak? Karena kita knockdown, Pak, dan material kita itu, yang tadi saya bilang, solid wood density, jadi sangat padat. Jadi ini kejadian, karena kan kita juga berpameran gitu ya, kadang kita pameran ke beberapa mall, kita keliling. Itu display yang sama bisa kita pakai 6 sampai 8 kali. Jadi bayangin itu display dipasang, dibongkar, nah dipindahin ke mall lain, kita pasang lagi, nanti itu selesai, dalam 2 minggu kita bongkar, kita pindahin lagi ke tempat lain. Fine. Bahkan biasanya setelah ke 6, istilahnya kita pakai itu udah 6 kali, kita jual displaynya, Pak. Oke, Biasanya gitu. Dan itu dipakai di rumah konsumen juga masih safe, gitu. Karena oke. itu tadi ya, material kita highly durable, kalau kita bilang. Bahkan ini material kita masih import, Pak. Gitu. Dan ini yang membuat kita juga pede, kenapa kita bisa kasih warranty 2 tahun, karena kita tahu kualitas produk kita itu bagus. Gitu. Oke, dan selama 2 tahun tersebut, jika cacat dari produk itu bahkan diganti baru ya Pak ya, bukan hanya karena cacat Yes. penggunaan ya. Kalau cacat penggunaan berarti ada bantuan untuk perapihannya lagi atau perbaikan ya Pak ya. Kurang Yap. lebihnya begitu ya. Oke, ini satu hal yang menarik banget bagi teman-teman ya, sekaligus juga merupakan satu peluang bagi rekan-rekan semuanya ya. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, ada? Ada, monggo. Jika tidak ada, ya, maka saya mengingatkan teman-teman, monggo bisa join di WhatsApp group untuk Property Talks ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi. Dan untuk acara Property Talks kita di hari ini ada feedback form yang teman-teman dapat isi ya, sekaligus memberikan masukan bagi kami topik apa lagi yang hot bagi teman-teman untuk diangkat ya. Dan kita akan kembali lagi ya bersama di Property Talks di minggu depan. Minggu depan suatu topik yang spesial banget teman-teman ya. Karena sebagaimana ISP Indonesia, kita punya partner dengan ISP di luar negeri ya, di Malaysia, Singapura dan Filipina. Dan kali ini kita buka peluang supaya teman-teman tahu bagaimana bertransaksi properti dengan negara luar, dengan Malaysia atau dengan Singapura ya. Jadi minggu depan kita akan topiknya internasional supaya teman-teman dapat bertransaksi dengan mereka juga ya. Dan kami ada satu kuesioner yang kita akan share karena kita tahu kebutuhan teman-teman properti ya biasanya bagaimana sih Pak supaya kita bisa mengubah apa namanya percakapan kita menjadi penjualan ya, dan biasanya pendekatannya itu saintifik ya, jadi kita pendekatannya melalui neuro communication atau neuroscience teman-teman ya. Jadi monggo silakan diisi di formulir ini. Jika memang respon dari teman-teman ini berguna, kami akan adakan acara tersebut ya. Dan kita akan undang guru besar dari UI untuk men-share ilmunya. Guru besar UI ini dia dari kedokteran ya. Karena yang kita undang ini bergerak untuk di neuroscience teman-teman. Gitu, oke? Nah, ini monggo diisi. Jika memang berguna, kita akan adakan workshop. Bukan hanya sekedar Zoom atau podcast lagi teman-teman ya. Jadi silakan diisi dan silakan join di WhatsApp grup kita juga supaya tidak ketinggalan informasi-informasi kekini. Dan teman-teman, video kita, podcast kita juga kita akan upload ya di dalam YouTube channel kita ISP Global underscore ID ya. Jadi silakan teman-teman akses nanti bagi yang berhalangan hadir atau yang penasaran pengen nonton ulang apa yang disampaikan, nanti teman-teman bisa akses berapa hari kemudian sesudah kita rapikan video kita ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang baru. Begitu ya. Nah, mungkin sebagai penutup Pak Raymond,
mohon maaf banget karena beberapa partner kita, Pak Supi harus izin dulu ya, karena ada next meeting yang dia harus jalanin. Tapi Pak Supianto menyampaikan pesan, terima kasih kepada Pak Raymond yang sudah jadi partnernya, dan juga pada rekan-rekan agent property dan ESPN yang hari ini telah berkesempatan untuk ikut di podcast kita di hari ini. Ya, dan Pak Hendra Setiawan juga menyampaikan permohonan maaf ya, karena lagi di luar kota, dan kebetulan di area kota tersebut dia agak kesulitan channel ya untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, dari Pak Remo nih Pak, ada penutup atau pesan bagi kita Pak di akhir acara ini? Monggo Pak. Oke, thank you very much untuk kesempatannya juga. It's a wonderful experience juga bisa ketemu sama teman-teman semua di sini, bisa kenalan gitu ya, dan juga bisa sharing hal yang baru ini. Dan yang saya harapkan adalah ini bisa membuka wawasan juga buat teman-teman semua. Seperti yang tadi ya, kita masih forward thinking. Nggak cukup dengan apa yang kita sekarang, kita juga mau kasih additional services buat konsumen kita. Dan ada satu hal yang menarik di beberapa waktu yang lalu, ada satu sesi yang kita adakan dengan teman-teman Arebi DKI Jakarta. Itu ada beberapa teman-teman yang langsung bilang gini, wah Pak Raymond, saya sangat senang sekali dengan kesempatan ini dan dia mau langsung ganti kartu namanya, Pak. Oke, Bukan hanya bukan lagi waktu itu namanya Pak siapa saya lupa. Mungkin ya kayak saya misalnya Raymond, agent property. betul. Dia langsung bilang, saya mau ganti kartu nama, Pak. Raymond Lifestyle Agent. Nah, itu jadi satu movement yang bagus ya Pak ya. Yes, itu yang kita harapkan. Jadi dengan begitu kita bisa kasih solusi yang lebih buat konsumen-konsumen kita gitu ya. Dan di satu sisi kan kita juga jadi bisa lebih berguna untuk konsumen-konsumen kita. Dan dengan begitu kan mereka juga jadi trust ke kita lebih banyak gitu kan. Dan hopefully juga bisa jadi loyal customer kita gitu. Oke, mantap banget sharing dari Pak Raymond bagi kita di malam hari ini. Jadi benar ya teman-teman ya, teman-teman sudah mengerti konsep bagaimana menjadi lifestyle agent dan juga dukungan-dukungan dari partner kita ya, ada Vivere, bahkan tadi disampaikan ada Daikin. Nanti kita akan coba reach out Daikin ya supaya bisa sharing juga dengan kita di podcast kita berikutnya ya. Dan seperti yang Pak Raymond tadi sampaikan bahwa ada kerjasama juga dengan Arebi ya. Jadi teman-teman kita menghimbau, kita juga mengajak teman-teman yang lain ya, monggo jika mau tur berasosiasi di real estate, bisa join atau bisa menjadi anggota AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ya. Itu merupakan salah satu asosiasi broker yang terbesar di Indonesia ya, di mana kita bisa berkomunikasi di situ, dapat update-update juga dan kita bisa saling jaga ya supaya industri properti kita juga lebih sehat. Ya, dan juga teman-teman bagi yang penasaran mengenai apa itu ESP, bagaimana ESP kita bisa mendukung teman-teman kantornya bisa lebih produktif ya dan lebih meningkat, teman-teman bisa kontak saya ya, ada di grup dengan Ariko ya, atau juga bisa japri dengan saya. Kita siap untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan semuanya. Oke. Terima kasih Pak Raymond sudah sharing dengan kita. Terima kasih tim yang Thank you, sudah Pak. membantu Sama-sama, Pak. jalannya acara ini. Terima kasih buat rekan-rekan ESPN dan rekan-rekan agent properti, serta saya lihat nih ada notaris sama juga ada dari developer juga nih Pak yang join di kita malam ini ya. Thank you, semoga jadi ide menarik bagi teman-teman ya. Dan selamat malam, Thank you. selamat beristirahat, salam closing para lifestyle agent kita di malam hari ini. Ya, Thank you. thank you Have a good Pak night, Pak. Raymond sudah sharing dengan kita juga Pak. Mari Pak. Terus semuanya.